Ega Pratama, pembalap muda Indonesia, tinggal selangkah lagi untuk menyusul pembalap juara dunia MotoGP Jorge Martin. Selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Renus Pratomohan. Ega Pratama, pembalap muda Indonesia, tinggal selangkah lagi untuk menyusul pembalap juara dunia MotoGP Jorge Martin. Ega Pratama juga berpeluang mengikuti jejak pembalap MotoGP lainnya seperti Pedro Acosta maupun Johan Zarco. Untuk bisa berada di jalur pembalap elit dunia, Ega Pratama harus menjuarai perhelatan balap motor Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025 ini. Sebab Jorge Martin maupun Pedro Acosta ataupun Johan Zarco adalah juara Red Bull MotoGP. Jorge Martin, seorang pembalap asal Spanyol yang saat ini membalap untuk Aprilia, adalah juara dunia MotoGP tahun 2024 yang ketika itu membalap untuk Gresini Ducati, dan Jorge Martin ia juara 2024. Sedangkan Pedro Acosta, pembalap KTM yang merupakan rookie di MotoGP 2025, adalah juara Red Bull tahun 2020. Ega Pratama sekarang baru berada di posisi kedua klasemen sementara Red Bull MotoGP dengan 170 poin. Langkah Ega untuk berada di jalur pembalap elit dunia masih harus diperjuangkan. Sedangkan di posisi pertama dikuasai oleh pembalap asal Spanyol Brian Uriarte dengan 191 poin. Posisi ketiga ada pembalap Malaysia Hakim Danis dengan perolehan 165 poin. Red Bull MotoGP, dan untuk menyalip Brian Uriarte, Ega Pratama harus mengejar selisih 21 poin. Balapan Red Bull MotoGP tersisa satu seri lagi di sirkuit Misano, Italia yang akan digelar 13 sampai 14 September tahun 2025 ini. Dalam seri ini akan berlangsung dua race, di mana masing-masing race menyediakan 25 poin untuk P1, 20 poin untuk P2, dan 16 poin untuk P3. Hitung-hitungannya, Ega Pratama bisa menjuarai Red Bull MotoGP 2025 ini jika ia bisa memenangi dua race terakhir dengan raihan 50 poin. Dengan demikian, poin maksimal yang bisa diraih Ega Pratama adalah 215 poin. Dan di sisi lain, Brian Uriarte yang sudah menggenggam 191 poin dalam dua race itu tidak finish P3 ke atas. Perjuangan Ega Pratama untuk sampai ke puncak memang memerlukan sedikit keberuntungan, selain perjuangan yang sangat keras. Ega Pratama, pembalap muda Indonesia, kerap disebut sebagai penerus juara dunia MotoGP 8 kali Marc Marquez. Dan tak hanya itu, Ega Pratama bahkan dijuluki sebagai Marc Marquez kecil. Dan keduanya, Ega Pratama dan Marc Marquez, akan turun gelanggang pada waktu yang berbeda. Pada tanggal 23 dan 24 Agustus tahun 2025, Marc Marquez akan turun di sirkuit Balaton Park, Hungaria. Sprint race akan digelar pada Sabtu malam 23 Agustus, sedangkan race utama digelar pada Minggu malam tanggal 24 Agustus tahun 2025. Akan halnya, Ega Pratama akan berlaga di seri terakhir Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025 di sirkuit San Marino, Milano, 13-14 September 2025. Balapan di sirkuit San Marino itu merupakan seri terakhir dari 7 seri Red Bull MotoGP dengan 2 race pada hari yang berbeda. Ega Pratama juga mengikuti ajang FIM Junior GP yang digelar di sirkuit Emilia Romagna, Misano, Italia pada tanggal 19 sampai 21 September 2025. Dan balapan di sirkuit Emilia Romagna itu merupakan seri kelima dari 7 seri FIM Junior GP. Sedangkan 2 seri lagi berlangsung di sirkuit Barcelona, Catalunya, Spanyol pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November, dan sirkuit Valencia, Spanyol tanggal 21 sampai tanggal 23 November tahun 2025 ini. Kenapa Ega Pratama disebut dengan Marquez kecil? Semua tak lepas dari gaya balap Ega Pratama yang agresif tapi terukur. Ega Pratama dikenal tak memiliki rasa takut dalam melakukan manuver-manuver berbahaya yang mengingatkan pada gaya membalap Marc Marquez. Ega juga beberapa kali melakukan penyelamatan atraktif ketika dalam posisi nyaris jatuh, hal yang juga sering dilakukan oleh Marquez. Prestasi Ega Pratama juga lahir sejak ia masih kecil sebelum tampil bercahaya di balapan Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025. Ia menjuarai Asia Talent Cup ketika berumur 14 tahun. Seusai menjuarai ATC 2023 itu, Ega Pratama
sempat bertemu dengan Marc Marquez. Keduanya berbincang-bincang bersama sebuah ruangan santai dalam bahasa Inggris. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau Fedaiga pertama sedang dilirik oleh KTM untuk dijadikan salah satu pembalapnya di ajang Moto3. Fedaiga pertama juga memiliki peluang naik ke Moto3 jika ia finish di 3 besar dalam klasemen akhir. Meski regulasi FIM menyaratkan usia 18 tahun untuk mengikuti Moto3, namun ada pengecualian bagi pembalap yang masih berumur 17 tahun jika ia berhasil masuk 3 besar di Red Bull MotoGP atau FIM Junior GP. Ketika menunggangi motor KTM, Fedaiga pertama menunjukkan kemampuan yang luar biasa sehingga bisa menjadi pesaing utama pembalap Spanyol Brian Uriarte. Namun di ajang FIM Junior GP, Fedaiga lempem, ia hanya masuk jajaran 10 besar. Banyak pengamat yang menilai jebloknya prestasi Fedaiga pertama di FIM Junior GP karena faktor motor. Oke, itulah perkembangan terbaru dari Fedaiga pertama, dan Fedaiga pertama disebut sebagai penerus Marc Marquez ya. Itu terlalu berlebihan atau bagaimana ya? Tapi kalau dilihat, banyak pengamat yang mengatakan gaya balapan Fedaiga pertama itu mirip dengan Marc Marquez. Kita doakan saja bersama-sama yang terbaik untuk Fedaiga pertama yang karirnya terus melesat dan selalu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata saya Renus Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.